Salam sejahtera bagi kita semua, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti seminar proposal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat dosen pembimbing saya, Ibu Pristi Riandari, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga saya bisa sampai ke tahap ini. Yang saya hormati, Ibu Agustina Simangunsong, Eskom Mkom, selaku Ketua Priodi Teknik Informatika, dan perkenalkan nama saya Dewi Novika Simanjuntak, NIM 17012103. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul penerapan metode Dempster Server untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman tebu. Yang pertama di sini pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga analisa dan perancangan. Pendahuluan, kecanggihan teknologi saat ini telah banyak membantu kita dalam menyelesaikan segala permasalahan dan kesulitan yang kita alami. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri 4.0 dan dapat membantu pekerjaan dalam bidang perkebunan, khususnya dalam mengembangkan tanaman tebu. Akan tetapi dalam pembudidayaan tebu sering terjadi permasalahan seperti fase penyakit yang mana saat tanaman tebu terserang penyakit dan tidak segera ditanggulangi, maka petani tebu akan mengalami gagal panen. Yang di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu dengan menggunakan sistem pakar. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Dempster Server untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu. Yang ketiga, bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu dengan menggunakan metode Dempster Server. Selanjutnya, batasan masalah. Ada 3. Yang pertama, masalah ini hanya membahas tentang gejala-gejala penyakit pada tanaman tebu. Yang kedua, sampel data yang digunakan diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, aplikasi yang akan dirancang menggunakan bahasa programan berbasis desktop. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 3, mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu dengan menggunakan sistem pakar. Yang kedua, menerapkan metode Dempster Server untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu. Yang ketiga, merancang suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu dengan menggunakan metode Dempster Server. Selanjutnya, manfaat penelitian yang ada 3. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan pengetahuan khususnya pada bidang sistem pakar. Yang kedua, dapat menjadi sarana informasi bagi pembaca untuk memahami konsep metode Dempster Server dan bagaimana menerapkan metode Dempster Server dalam sebuah sistem. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan penulis tentang sebuah sistem pakar dan bagaimana menerapkan metode Dempster Server. Yang kedua, metode penelitian. Ini ada kerangka kerjanya. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan tujuan, analisa metode, mengumpulkan data, implementasi metode Dempster Server, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem. Uraian kerangka kerja. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara observasi ke sistem yang akan diteliti untuk mengamati serta melakukan pencarian informasi tentang proses diagnosa penyakit pada tanaman tebu. Yang lebih banyak menggali permasalahan yang ada pada sistem perjalanan saat ini untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian yang dibuat. Yang kedua, menentukan tujuan. Pada tujuan ini menentukan target yang dicapai, terutama yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, yaitu membantu para petani dan masyarakat umum dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman tebu. Yang ketiga, analisa metode. Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal dan artikel yang dihubungkan dengan konsep dan teori dasar bagaimana cara kerja metode Dempster Server. Yang keempat, mengumpulkan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan wawancara kepada pakar untuk melakukan pengamatan dan analisa terhadap pengetahuan atau informasi tentang penyakit pada tanaman tebu, sehingga diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan seperti data fisik, gejala-gejala, dan jenis-jenis penyakit yang dialami oleh tanaman tebu. Yang kelima, implementasi metode Dempster Server. Setelah data dikumpulkan, akan dilakukan pengolahan data untuk menyesuaikan kegiatan data yang akan
diolah pada metode Dempsey server. Untuk menghitung nilai Dempsey server penyakit pada tanaman tebu yang dipilih menggunakan nilai Belief yang telah ditentukan pada setiap gejala. Yang keenam, perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan desain aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman tebu. Yang ke 7. Implementasi sistem. Data yang ada pada tahap ini diolah dan fakta atau kondisi rule yang sudah diperoleh akan diproses dengan sistem yang dibuat dan telah dirancang sehingga dihasilkan berupa pengetahuan informasi penyakit dan presentasi hasil kepastian. Yang ke-8, pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun dengan mengumpulkan yang menggunakan data-data yang telah ada dari hasil pengujian akan menarik sebuah kesimpulan apa penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Analisa perancangan, analisa data, analisa tempat penelitian di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, analisis kebutuhan sistem, merupakan penguraian dari suatu komponen informasi yang telah ke dalam beberapa komponen-komponen dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan kebutuhan yang diperoleh dalam penelitian. Yang ada 3 datanya, input, proses, dan output. Analisis sistem yang dibangun, ada pengguna yang dapat menggunakan sistem pakar ini adalah pengguna pakar dan pengguna umum. Pengguna pakar yang dapat memasukkan dan memanipulasi data, gejala, dan penyakit serta membuat basis aturan. Pengguna umum melakukan diagnosa terhadap gejala penyakit pada tanaman tebu dengan memasukkan fakta-fakta mengenai pengguna dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sistem dan dapat melihat hasil diagnosa tersebut. Perancangan sistem, use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.